Kewibawaan dalam pendidik. Bahasaan. Pengenalan. Peran kewibawaan dalam pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan dalam pendidikan. Strategi membangun kewibawaan dalam pendidikan. Tantangan dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. Studi kasus atau contoh-contoh implementasi kewibawaan dalam konteks pendidikan. Kesimpulan. Bagian 1. Pengenalan. Pengertian kewibawaan dalam pendidikan. Pengertian kewibawaan dalam pendidikan merujuk pada konsep keberadaan otoritas yang dihormati dan diakui dalam lingkungan pendidikan. Kewibawaan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan formal seseorang, tetapi lebih pada bagaimana individu tersebut mampu memperoleh pengaruh yang positif dan menginspirasi orang lain di sekitarnya. Dalam konteks pendidikan, kewibawaan mengacu pada kemampuan seorang guru atau pemimpin pendidikan lainnya untuk memperoleh kepercayaan dan penghormatan dari siswa, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait lainnya. Seorang individu dianggap memiliki kewibawaan dalam pendidikan ketika ia dapat 1. Membangun hubungan yang positif. Kewibawaan ditandai oleh kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menghormati dengan siswa, orang tua, dan rekan kerja. 2. Menjadi teladan, seorang yang memiliki kewibawaan dianggap sebagai contoh yang mereka menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan komitmen terhadap tujuan pendidikan yang mengilhami orang lain untuk mengikuti jejak mereka. 3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kewibawaan dalam pendidikan juga terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyampaikan materi pelajaran atau informasi yang relevan dengan cara yang meyakinkan dan mudah dipahami oleh siswa. 4. Menunjukkan sikap etis dan konsistensi. Kewibawaan juga terkait dengan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai etika dan moral. Dengan demikian, pengertian kewibawaan dalam pendidikan mencakup aspek kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dengan orang lain dalam konteks lingkungan pendidikan. B. Pentingnya kewibawaan dalam konteks pendidikan. Beberapa alasan mengapa kewibawaan sangat penting dalam pendidikan. 1. Memotivasi dan menginspirasi siswa. Guru pendidikan yang memiliki kewibawaan cenderung menjadi teladan bagi siswa. Sikap, nilai, dan komitmen mereka terhadap pendidikan dapat memotivasi siswa untuk meraih keberhasilan akademik dan pribadi. 2. Membangun hubungan yang positif. Kewibawaan memainkan peran penting dalam membentuk hubungan yang positif antara guru dan siswa serta antara guru dengan rekan kerja dan orang tua siswa. Ketika guru memiliki kewibawaan, mereka lebih mampu membangun ikatan emosional dan saling percaya dengan siswa, yang pada gilirannya meningkatkan interaksi dan komunikasi dalam kelas. 3. Mendorong disiplin dan etika belajar. Guru yang memiliki kewibawaan cenderung lebih efektif dalam menjaga disiplin di kelas dan mendorong etika belajar yang positif. Siswa cenderung lebih patuh terhadap aturan dan prosedur ketika mereka menghormati guru mereka, dan kewibawaan yang kuat dapat membantu mengurangi gangguan dan perilaku yang tidak diinginkan di lingkungan pembelajaran. 4. Sekolah yang positif. Kewibawaan tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga untuk memperkuat budaya sekolah yang positif secara keseluruhan. Ketika kepala sekolah, guru, dan staf lainnya memiliki kewibawaan, mereka dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan berorientasi pada pembelajaran di sekolah. 5. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Guru yang memiliki kewibawaan cenderung lebih efektif dalam menyampaikan materi pelajaran dan mendapatkan partisipasi aktif dari siswa. Siswa akan lebih terbuka untuk belajar dan mengambil risiko intelektual ketika mereka merasa dihormati dan didukung oleh guru mereka. Pentingnya kewibawaan dalam pendidikan tidak hanya terletak pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, memotivasi siswa, dan memperkuat budaya sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Bagian 2. Pendidikan. Kewibawaan sebagai faktor pendukung otoritas guru. Beberapa peran kewibawaan sebagai faktor pendukung otoritas guru. 1. Mengukuhkan kepercayaan siswa. Kewibawaan guru menciptakan rasa kepercayaan dan penghormatan dari siswa terhadap otoritas guru. Siswa cenderung lebih menerima instruksi dan arahan dari guru yang dianggapnya memiliki kewibawaan yang kuat.
2. Membangun keteraturan dan disiplin. Guru yang memiliki kewibawaan mampu mempertahankan keteraturan dan disiplin dalam kelas dengan lebih efektif. Siswa lebih cenderung untuk mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh guru yang dihormatinya. 3. Memfasilitasi proses pembelajaran. Kewibawaan guru memungkinkannya untuk memfasilitasi proses pembelajaran dengan lebih efektif. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran ketika merasa dihormati dan didukung oleh gurunya. 4. Konflik. Kewibawaan guru membantunya dalam mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin muncul dalam kelas. Siswa cenderung lebih menerima saran atau kritik konstruktif dari guru yang dihormatinya. 5. Membangun lingkungan belajar yang positif. Guru yang memiliki kewibawaan cenderung dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di kelas. Guru mampu menginspirasi siswa untuk berprestasi, mengembangkan minat dalam pembelajaran, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, kewibawaan guru merupakan faktor penting yang mendukung otoritasnya di kelas. Hal ini memungkinkan guru untuk mempengaruhi siswa secara positif, memfasilitasi pembelajaran yang efektif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan siswa. B. Kewibawaan dalam membangun disiplin dan etika belajar. Beberapa peran kewibawaan dalam membentuk disiplin dan etika belajar siswa di lingkungan pendidikan. 1. Menjadi contoh yang baik. Guru yang memiliki kewibawaan cenderung menjadi contoh yang baik bagi siswa dalam hal disiplin dan etika belajar. 2. Mendorong ketaatan terhadap aturan. Kewibawaan guru membantu dalam menegakkan aturan dan prosedur di kelas dengan lebih efektif. 3. Mengembangkan etika belajar yang positif. Guru yang memiliki kewibawaan dapat membantu siswa dalam mengembangkan etika belajar yang positif, seperti kerja keras, tanggung jawab, integritas, dan kolaborasi. 4. Membangun budaya sekolah yang berorientasi pada pembelajaran. Kewibawaan guru berkontribusi pada pembentukan budaya sekolah yang berfokus pada pembelajaran. 5. Mengatasi tantangan dan gangguan dalam pembelajaran. Kewibawaan guru membantu dalam mengatasi tantangan dan gangguan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kewibawaan guru berperan penting dalam membentuk disiplin dan etika belajar siswa. Hal ini tidak hanya menciptakan yang aman dan teratur, tetapi juga membantu siswa dalam mengembangkan kualitas dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam pendidikan dan kehidupan secara keseluruhan. C. Kewibawaan sebagai inspirasi dan motivasi bagi siswa. Beberapa peran kewibawaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa. 1. Memberikan teladan yang baik. Guru yang memiliki kewibawaan cenderung menjadi teladan yang baik bagi siswa, seperti kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab, yang menjadi inspirasi bagi siswa untuk meniru. 2. Menginspirasi keinginan untuk belajar. Kewibawaan guru dapat menginspirasi siswa untuk memiliki keinginan yang lebih besar untuk belajar dan meningkatkan diri mereka sendiri. 3. Membangun rasa percaya diri. Interaksi yang positif dengan guru yang memiliki kewibawaan dapat membantu membangun rasa percaya diri siswa. 4. Menghadirkan model perilaku yang positif. Guru yang memiliki kewibawaan membawa energi positif dan semangat yang menular ke dalam kelas. 5. Mendorong pencapaian yang lebih tinggi. Kewibawaan guru dapat menjadi pendorong bagi siswa untuk mencapai pencapaian yang lebih tinggi. Dengan demikian, kewibawaan guru bukan hanya memainkan peran penting dalam memberikan instruksi akademik, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi siswa. Bagian 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kewibawaan dalam pendidikan. A. Kompetensi akademik dan profesionalisme. Berikut adalah deskripsi tentang bagaimana faktor ini mempengaruhi kewibawaan. 1. Kompetensi akademik. Tingkat pengetahuan dan keterampilan akademik seseorang memainkan peran penting dalam menentukan kewibawaannya dalam pendidikan. 2. Profesionalisme. Tingkat profesionalisme seseorang juga berdampak besar pada kewibawaannya dalam pendidikan. 3. Kesesuaian kurikulum. Kewibawaan seorang guru juga dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mengikuti dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan serta memenuhi standar profesional yang ada. 4. Pengembangan profesional berkelanjutan. Guru yang berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan juga cenderung memiliki kewibawaan yang tinggi. Dengan demikian, faktor-faktor seperti kompetensi akademik yang kuat, profesionalisme yang konsisten,
kesesuaian dengan kurikulum dan standar, serta pengembangan profesional yang berkelanjutan, memainkan peran kunci dalam membentuk kewibawaan seseorang dalam konteks pendidikan. B. Konsistensi dan integritas. Konsistensi dan integritas memainkan peran penting dalam membentuk kewibawaan. 1. Konsistensi. Konsistensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk bertindak secara stabil dan seragam sesuai dengan nilai-nilai, aturan, dan norma yang mereka pegang. 2. Integritas. Integritas mengacu pada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan seseorang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mereka anut. 3. Membangun kepercayaan dan penghargaan. Konsistensi dan integritas membantu membangun kepercayaan dan penghargaan dari orang lain terhadap seseorang. 4. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan terpercaya. Konsistensi dan integritas guru membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, terstruktur, dan terpercaya. Dengan demikian, konsistensi dan integritas merupakan faktor-faktor kunci yang memengaruhi kewibawaan seseorang dalam pendidikan. Guru yang konsisten dalam tindakan dan keputusan mereka, serta menunjukkan integritas dalam hubungan mereka dengan siswa dan rekan kerja, cenderung memiliki kewibawaan yang tinggi dan memainkan peran yang efektif dalam membentuk budaya sekolah yang positif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. C. Empati. Keterbukaan dan empati berperan dalam membentuk kewibawaan. 1. Keterbukaan. Keterbukaan mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerima berbagai pandangan, ide, dan pengalaman orang lain tanpa prasangka atau penilaian negatif. 2. Empati. Empati mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Keterbukaan dan empati guru membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung. 4. Membangun hubungan yang positif. Keterbukaan dan empati membantu membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa, serta antara guru dengan orang tua dan rekan kerja. Dengan demikian, keterbukaan dan empati merupakan faktor-faktor kunci yang memengaruhi kewibawaan seseorang dalam pendidikan. Guru yang menunjukkan keterbukaan untuk menerima dan menghargai keberagaman, serta empati untuk respons kebutuhan siswa dengan pengertian dan kepedulian, cenderung memiliki kewibawaan yang tinggi dan memainkan peran yang efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, responsif, dan bermakna bagi semua siswa. Bagian 4. Strategi membangun kewibawaan dalam pendidikan. A. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial merupakan salah satu strategi utama untuk membangun kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Guru dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dengan memperhatikan bahasa tubuh. 2. Berbicara dengan jelas yang jelas dan tegas adalah kunci untuk membangun kewibawaan. 3. Mendengarkan dengan empati. Selain berbicara, guru juga perlu menjadi pendengar yang baik, empati, peduli dan menghargai. 4. Membangun hubungan yang positif. Guru perlu membina hubungan yang saling menghormati, memahami, dan mendukung dengan siswa untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 5. Menyesuaikan gaya komunikasi. Guru yang mampu menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan gaya belajar dan kebutuhan individual siswa dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan relevan. 6. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Guru perlu memberikan umpan balik secara jujur dan adil, serta memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, guru dapat memperkuat keterampilan komunikasi dan interaksi sosial mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kewibawaan mereka dalam pendidikan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih produktif dan inklusif, tetapi juga memperkuat hubungan antara guru dan siswa serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. B. Membangun kredibilitas melalui konsistensi tindakan. Membangun kredibilitas melalui konsistensi tindakan adalah strategi penting dalam memperkuat kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Menegakkan aturan dengan konsisten. Guru perlu menjaga konsistensi aturan sekolah dan kelas. 2. Menunjukkan kesesuaian antara kata dan tindakan. Penting bagi guru untuk memperhatikan konsistensi antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. 3. Memberikan perlakuan yang adil kepada semua siswa.
konsistensi dalam memberikan perlakuan yang adil kepada semua siswa adalah kunci untuk membangun kredibilitas. 4. Menyampaikan informasi dengan akurat dan jelas. Guru harus konsisten dalam menyampaikan informasi dengan akurat dan jelas kepada siswa. 5. Bertindak dengan integritas dalam situasi sulit. Ketika guru dihadapkan pada situasi yang menantang atau kontroversial, penting bagi mereka untuk bertindak dengan integritas. Dengan menerapkan konsistensi dalam tindakan mereka, guru dapat membangun kredibilitas yang kuat di mata siswa, rekan kerja, dan orang tua. Hal ini tidak hanya memperkuat kewibawaan mereka sebagai pemimpin pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang adil dan terpercaya bagi semua anggota komunitas pendidikan. C. Menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik merupakan strategi yang sangat efektif dalam membangun kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Praktikkan nilai-nilai yang diajarkan. Guru perlu menjadi contoh yang hidup dari nilai-nilai yang mereka ajarkan kepada siswa. 2. Memiliki etika profesional yang tinggi. Guru perlu menjaga standar etika profesional yang tinggi dalam semua aspek pekerjaan mereka. 3. Demonstrasi sikap yang positif. Guru harus menunjukkan sikap yang positif dalam segala situasi. Ini termasuk mempertahankan sikap optimis, menghadapi tantangan dengan ketabahan, dan menunjukkan rasa percaya diri yang sehat. 4. Berusaha untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Guru perlu terus berusaha untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. 5. Berkomunikasi dengan terbuka dan jujur. Guru perlu terbuka dan jujur dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua. Dengan menjadi teladan yang baik, guru dapat membangun kewibawaan yang kuat di mata siswa dan anggota komunitas pendidikan lainnya. Hal ini tidak hanya mempengaruhi perilaku dan sikap siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. Bagian 5. Tantangan dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan. A. Perubahan nilai dan budaya. Perubahan nilai dan budaya merupakan salah satu tantangan utama dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Divergensi nilai. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi telah menghasilkan divergensi nilai di masyarakat. Nilai-nilai tradisional mungkin tidak lagi dihargai atau dijunjung tinggi oleh sebagian siswa, orang tua, atau rekan kerja dalam lingkungan pendidikan. 2. Pergeseran budaya sekolah. Budaya sekolah dapat mengalami perubahan karena dinamika internal dan eksternal. Perubahan kepemimpinan, komposisi siswa, atau kebijakan sekolah dapat memengaruhi budaya sekolah secara keseluruhan. 3. Pengaruh media dan teknologi. Media sosial dan teknologi informasi telah memainkan peran yang signifikan dalam membentuk pandangan dan perilaku siswa. 4. Kurangnya dukungan dari pihak berwenang. Ketidaksetiaan terhadap kewibawaan guru juga bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pihak berwenang, termasuk sekolah, pemerintah, atau lembaga pendidikan. 5. Tantangan multikulturalisme. Lingkungan pendidikan yang semakin multikultural juga dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan kewibawaan. Tantangan perubahan nilai dan budaya dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan memerlukan kesadaran dan adaptasi yang baik dari guru dan lembaga pendidikan. Dengan mengenali dan mengatasi tantangan ini, guru kewibawaan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, positif, dan bermakna bagi semua siswa. B. Teknologi dan akses informasi. Perkembangan teknologi dan akses yang mudah terhadap informasi membawa tantangan tersendiri dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Pengaruh media sosial. Media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. 2. Kesulitan mengelola perilaku online. Guru mungkin menghadapi tantangan dalam mengelola perilaku online siswa. 3. Akses mudah terhadap informasi. Siswa saat ini memiliki akses yang lebih mudah terhadap berbagai informasi melalui internet. 4. Ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan siswa pada teknologi juga dapat memengaruhi kewibawaan guru. 5. Kurangnya pengetahuan teknologi dari pihak guru. Guru yang kurang akrab dengan teknologi mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan mereka dalam lingkungan pendidikan yang semakin terhubung secara digital. Dalam menghadapi tantangan teknologi dan akses informasi ini, guru perlu mengembangkan keterampilan baru dalam mengelola kelas dan berinteraksi dengan siswa secara online, serta meningkatkan literasi digital mereka.
Pendidikan yang berkelanjutan tentang etika digital dan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi juga penting untuk membantu siswa memahami peran teknologi dalam membentuk kewibawaan guru dan memperkuat pembelajaran mereka. C. Konflik kepentingan dan etika profesi. Konflik kepentingan dan etika profesi dapat menjadi tantangan serius dalam mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan, di antaranya. 1. Konflik kepentingan. Guru seringkali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok dapat bertentangan dengan kepentingan siswa atau lembaga pendidikan. 2. Etika profesi. Guru diharapkan untuk menjaga standar etika yang tinggi dalam tugas mereka. 3. Penyebaran informasi yang tidak akurat. Dalam era informasi yang cepat dan mudah diakses, guru mungkin menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan kepada siswa adalah akurat dan dapat dipercaya. 4. Masalah penilaian dan evaluasi. Guru seringkali diukur dan dinilai berdasarkan kinerja siswa mereka dalam ujian dan penilaian lainnya. Dalam menghadapi tantangan konflik kepentingan dan etika profesi, penting bagi guru untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etis, serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mereka buat terhadap siswa dan lembaga pendidikan secara keseluruhan. Melalui transparansi, refleksi diri, dan keterbukaan terhadap umpan balik, guru dapat memperkuat kewibawaan mereka dan membangun hubungan yang kokoh dengan siswa, rekan kerja, dan komunitas pendidikan lainnya. Bagian 6. Atau contoh-contoh implementasi kewibawaan dalam konteks pendidikan. A. Pengalaman guru yang sukses membangun kewibawaan di kelas. Salah satu contoh pengalaman guru yang sukses dalam membangun kewibawaan di kelas adalah sebagai berikut. Nama guru, Sarah Anderson Pendidikan, Sarjana Pendidikan, Universitas XYZ. Deskripsi, Sarah Anderson adalah seorang guru bahasa Inggris yang telah mengajar di SMA Sunsine selama lebih dari 10 tahun. Ia dikenal oleh siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa sebagai guru yang memiliki kewibawaan yang tinggi di kelasnya. Berikut adalah beberapa strategi yang ia terapkan untuk membangun kewibawaan. 1. Konsistensi dalam penegakan aturan. Sarah selalu konsisten dalam menegakkan aturan kelas dan sekolah. Dia menjelaskan dengan jelas harapan dan tata tertib kelas pada awal tahun pelajaran dan selalu memberlakukan aturan tersebut tanpa pandang bulu. Meskipun dia bersamun, dia juga memberikan pemahaman dan alasan di balik setiap aturan yang dia terapkan. 2. Hubungan yang empatis dengan siswa. Sarah dikenal karena kemampuannya untuk membangun hubungan yang kuat dengan siswanya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian ketika siswa mengungkapkan kekhawatiran atau masalah pribadi mereka, dan dia menunjukkan empati dalam membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Sikap empati dan pengertiannya membantu siswa merasa dihargai dan didukung, sehingga meningkatkan kewibawaannya di mata siswa. 3. Memberikan umpan. Sarah secara teratur memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang kinerja mereka dalam pelajaran. Dia tidak hanya memberikan pujian saat siswa berhasil, tetapi juga memberikan saran untuk perbaikan ketika diperlukan. Umpan baliknya selalu disampaikan dengan sopan dan menghargai, sehingga siswa menerima masukan dengan baik dan memperbaiki kinerja mereka. 4. Menjadi contoh teladan. Sarah menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan, baik di dalam maupun di luar kelas. Dia selalu memperlihatkan dedikasi, kerja keras, dan integritas dalam tindakan dan kata-katanya. Sikapnya yang positif dan etis memberikan contoh yang baik bagi siswa tentang bagaimana menjadi individu yang bertanggung jawab dan berwibawa. Akibat dari strategi-strategi tersebut, Sarah Anderson telah berhasil membangun kewibawaan yang kuat di kelasnya. Dia dihormati oleh siswanya sebagai guru yang adil, peduli, dan berwibawa. Kewibawaannya membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa secara holistik. B. Pendekatan institusi pendidikan dalam mendorong kewibawaan guru dan kepala sekolah. Salah satu contoh pendekatan institusi pendidikan dalam mendorong kewibawaan guru dan kepala sekolah adalah sebagai berikut. Nama institusi, SMP Bina Bangsa. Deskripsi, SMP Bina Bangsa merupakan sekolah menengah yang terletak di pusat kota. Sekolah ini telah memperoleh dalam mendukung kewibawaan guru dan kepala sekolahnya. Berikut adalah beberapa pendekatan yang diterapkan oleh institusi ini.
1. Pemberian otonomi kepada guru. SMP Bina Bangsa memberikan otonomi kepada guru-guru dalam mengelola kelas dan membuat keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran, meskipun ada pedoman dan kebijakan sekolah yang harus diikuti. 2. Pelatihan dan pengembangan profesional. SMP Bina Bangsa menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional secara teratur untuk guru dan staf sekolah, mencakup berbagai topik, termasuk keterampilan manajemen kelas, komunikasi efektif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengelolaan konflik. 3. Membangun budaya sekolah yang positif. SMP Bina Bangsa aktif dalam membangun budaya sekolah yang positif yang didasarkan pada nilai-nilai seperti saling menghormati, bekerja sama, dan tanggung jawab bersama. Guru, siswa, dan staf sekolah dihargai atas prestasi dan kontribusi mereka terhadap sekolah. 4. Kepemimpinan partisipatif. Kepala Sekolah SMP Bina Bangsa menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif di mana keputusan penting tentang kebijakan sekolah dan pengelolaan sumber daya dibuat secara kolaboratif dengan staf sekolah. Hal ini menciptakan iklim kerja yang inklusif dan mendukung di mana guru merasa memiliki peran dalam pembentukan arah dan budaya sekolah. Melalui pendekatan ini, SMP Bina Bangsa telah berhasil membangun kewibawaan yang kuat di antara guru dan kepala sekolah. Kewibawaan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengajaran dan manajemen sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung bagi semua anggota komunitas sekolah. Bagian 7. Kesimpulan. A. Menegaskan pentingnya kewibawaan dalam pendidikan. Kewibawaan memainkan peran kunci dalam konteks pendidikan, baik bagi guru maupun kepala sekolah. Beberapa poin yang menegaskan pentingnya kewibawaan dalam pendidikan. 1. Membangun lingkungan pembelajaran yang positif. Kewibawaan guru dan kepala sekolah membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, inklusif, dan aman bagi semua siswa. 2. Memotivasi dan menginspirasi siswa. Guru dan kepala sekolah yang memiliki kewibawaan yang kuat dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi siswa. 3. Membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Kewibawaan membantu membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa. 4. Menegakkan aturan dan norma-norma sekolah. Kewibawaan guru dan kepala sekolah memainkan peran penting dalam menegakkan aturan dan norma-norma sekolah. 5. Meningkatkan reputasi institusi pendidikan. Kewibawaan guru dan kepala sekolah juga dapat berdampak pada reputasi institusi pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, kewibawaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan pendidikan yang positif, mendukung kembangan siswa, dan meningkatkan efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi guru dan kepala sekolah untuk terus memperkuat kewibawaan melalui tindakan-tindakan yang konsisten, empatik, dan etis dalam interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa. B. Mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kewibawaan. Meningkatkan dan mempertahankan kewibawaan dalam pendidikan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, institusi pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan dan pemeliharaan kewibawaan. 1. Pelatihan dan pengembangan profesional. Institusi pendidikan dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi guru dan kepala sekolah. 2. Pembinaan budaya sekolah yang positif. Institusi pendidikan perlu membangun budaya sekolah inklusif dan mendukung. 3. Pemberdayaan guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah perlu diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran dan manajemen sekolah. 4. Penghargaan dan pengakuan. Institusi pendidikan dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru dan kepala sekolah yang berhasil membangun kewibawaan yang kuat di kelas dan sekolah. 5. Pendidikan masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya untuk meningkatkan kewibawaan dalam pendidikan. Dengan mendorong upaya-upaya ini, kita dapat memperkuat kewibawaan guru dan kepala sekolah, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik siswa. C. Menggarisbawahi dampak positif dari kewibawaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kewibawaan dalam pendidikan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Beberapa dampak positif yang perlu digarisbawahi.
1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran, kewibawaan guru dan kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk proses pembelajaran yang efektif. Siswa cenderung lebih fokus, berpartisipasi aktif, dan merespons positif terhadap pengajaran dan arahan yang diberikan oleh guru yang memiliki kewibawaan. 2. Mendorong motivasi dan kemandirian siswa. Guru dan kepala sekolah yang memiliki kewibawaan yang kuat dapat menjadi sumber motivasi bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mereka mendorong siswa untuk berusaha lebih keras, mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka, dan menjadi kemandirian dalam proses belajar. 3. Membangun hubungan yang positif. Kewibawaan guru dan kepala sekolah membantu membangun hubungan yang positif antara guru, siswa, dan staf sekolah. Hubungan yang positif ini menciptakan iklim inklusif dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan didukung dalam mencapai tujuan akademis dan pribadi mereka. 4. Menegakkan disiplin dan etika belajar. Guru yang memiliki kewibawaan yang kuat cenderung lebih efektif dalam menegakkan disiplin dan etika belajar di kelas dan sekolah. Mereka memberlakukan aturan dengan konsisten dan adil, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan berorientasi pada prestasi. 5. Membentuk karakter dan nilai-nilai. Kewibawaan guru dan kepala sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral siswa. Melalui contoh teladan yang mereka berikan dan nilai-nilai yang mereka ajarkan, guru membantu membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang positif pada siswa, yang membantu mereka menjadi warga yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan menggarisbawahi dampak positif ini, penting bagi kita untuk mengakui peran penting kewibawaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan keseluruhan. Mendorong dan mempertahankan kewibawaan guru dan kepala sekolah merupakan investasi yang bernilai dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermakna dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan holistik siswa. Sekian dan terima kasih.